Setiap minggu, saya menemui banyak pasien lansia yang datang dengan keluhan yang hampir sama. Mereka bilang, "Dok, saya sebenarnya nggak ingin makan yang aneh-aneh. Tapi kadang, kalau lapar di antara jam makan, saya bingung harus makan apa. Kalau saya tahan, badan gemetar. Kalau saya makan sembarangan, gula darah naik." Dan seringkali, kebingungan kecil seperti itu justru berubah menjadi masalah yang besar. Yang mungkin tidak disadari banyak keluarga adalah ngemil itu bukan soal boleh atau tidak boleh. Pada lansia diabetes, ngemil bisa menjadi penolong atau justru penyebab gula darah melonjak. Keduanya hanya dipisahkan oleh satu hal, pilihan camilannya. Beberapa lansia memilih biskuit manis karena murah dan mudah dikunyah. Ada yang memilih roti putih karena terasa aman. Ada juga yang lebih suka minuman kemasan karena katanya biar cepat kenyang. Padahal, justru camilan-camilan seperti itulah yang membuat gula darah naik tinggi dan turun tiba-tiba seperti roller coaster, yang berbahaya bagi jantung, ginjal, sampai penglihatan. Saya pernah menemui satu kasus. Seorang nenek usia 68 tahun, gula darahnya naik turun setiap sore. Setelah ditelusuri, penyebabnya bukan makan siang atau makan malam, tapi 2 potong roti manis yang ia makan jam 3 sore. Hanya 2 potong. Tapi bagi tubuh lansia yang metaboliknya sudah melambat, itu cukup membuat gula darahnya melonjak lebih dari 100 poin dalam 1 jam. Dari situ saya semakin yakin, edukasi tentang camilan buat lansia diabetes itu sangat penting. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar mereka tetap bisa menikmati makanan dengan nyaman, tanpa harus hidup dalam rasa takut setiap kali ingin makan sesuatu. Dan disinilah banyak lansia merasa lega ketika saya mengatakan, "Boleh kok ngemil, bahkan ngemil itu bagus, asal pilihannya tepat." Kalimat sederhana itu sering membuat wajah pasien berubah dari cemas menjadi lega. Karena pada dasarnya, lansia bukan mencari makanan mewah. Mereka hanya ingin tahu apa yang boleh dimakan, apa yang membuat tubuh mereka tetap ringan dan tidak cepat lemas. Di video ini, saya ingin mengajak Anda, baik Anda sendiri yang sedang menjalani hidup dengan diabetes, atau Anda yang sedang merawat orang tua, untuk memahami bahwa ngemil sehat itu bukan hal yang sulit. Anda tidak perlu camilan mahal, tidak perlu makanan impor, tidak perlu peralatan khusus. Bahkan, sebagian besar camilan ini mungkin sudah Anda miliki di dapur. Kita akan membahas 7 camilan yang aman, murah, sederhana, tapi efektif menjaga kestabilan gula darah lansia. Saya akan jelaskan satu persatu. Kenapa camilan tersebut aman, bagaimana porsinya, dan tips kecil yang sering saya ajarkan kepada pasien supaya bisa menikmati camilan tanpa rasa khawatir. Jadi, sebelum kita masuk ke daftar camilan, saya ingin Anda ingat satu prinsip. Diabetes tidak membatasi hidup Anda. Yang membatasi hanyalah pilihan makanan yang salah. Dengan memilih makanan yang benar, Anda tetap bisa menikmati rasa lapar, rasa kenyang, dan bahkan rasa senang saat makan, tanpa harus takut gula darah melonjak. Mari kita mulai perjalanan kecil ini, karena kesehatan lansia bukan hanya soal obat, gula darah, dan pemeriksaan rutin. Terkadang kesehatan itu dimulai dari sesuatu yang sederhana, yaitu pilihan camilan. Kalau ada satu hal yang sering saya lihat pada pasien lansia dengan diabetes, itu adalah rasa takut. Takut makan, takut gula darah naik, takut membuat keluarga repot, dan yang paling sering, takut ngemil. Padahal, banyak lansia yang gula darahnya justru tidak stabil bukan karena makan besar, tapi karena mereka menahan lapar terlalu lama. Tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu. Sistem metabolisme mereka berubah. Ketika perut kosong, tubuh memaksa pankreas bekerja lebih keras, dan akhirnya gula darah bisa turun drastis. Lemas, gemetar, pandangan kabur, itu bukan hal sepele. Sering sekali saya melihat lansia yang menahan lapar supaya dianggap patuh diet. Mereka bilang, "Nanti saja makan dok, saya tahan dulu biar aman." Padahal justru cara seperti inilah yang bikin kondisi mereka tidak aman. Camilan itu bukan musuh. Camilan adalah penjaga keseimbangan tubuh, terutama bagi usia 60 tahun ke atas. Kenapa ngemil penting untuk lansia diabetes? Pertama, karena gula darah lansia lebih mudah turun dan lebih mudah naik. Perubahan kecil pada makanan bisa memberi dampak besar pada tubuh mereka. Camilan yang tepat membantu menjaga gula darah tetap stabil di antara jam makan besar, tubuh tidak kaget, pankreas tidak stres, dan energi tetap terjaga.
Kedua, lansia sering mengalami penurunan nafsu makan. Mereka cepat kenyang, tapi cepat lapar lagi. Disinilah camilan sehat berperan. Ia mengisi jeda tanpa membebani tubuh. Tidak perlu porsi besar, tidak perlu rasa yang kuat. Hanya cukup makanan kecil yang bersahabat dengan gula darah. Ketiga, camilan membuat lansia tidak makan berlebihan saat jam makan tiba. Banyak lansia yang merasa kelaparan ketika makan siang atau malam, lalu tanpa sadar mengambil porsi yang lebih besar dari seharusnya. Akibatnya, gula darah naik tajam. Padahal kalau sebelumnya mereka makan camilan kecil yang benar, kondisi itu tidak akan terjadi. Keempat, camilan sehat memberi rasa nyaman. Ini hal emosional yang sering diabaikan. Buat lansia, ngemil itu bukan cuma soal makanan. Ada rasa hangat, ada rasa tenang, ada rasa saya masih bisa menikmati hidup. Dan kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saya sering berkata kepada pasien lansia saya, ngemil itu boleh. Yang penting bukan berhentinya ngemil, tapi cara memilihnya. Setelah mendengar itu, wajah mereka biasanya melembut, seolah ada beban yang terangkat. Karena mereka akhirnya tahu, mereka tidak harus hidup dalam ketakutan setiap kali lapar. Yang membuat ngemil berbahaya bukan kegiatannya, tapi jenis camilannya. Roti manis, gorengan, biskuit tinggi gula, minuman kemasan, dan makanan cepat saji. Bukan hanya gula darah naik, tapi juga kolesterol, tekanan darah, dan peradangan dalam tubuh. Sebaliknya, camilan sehat bisa jadi penyelamat. Camilan yang sederhana, murah, dan penuh serat bisa membantu lansia menjaga kenyang lebih lama, menjaga gula darah tetap tenang, mencegah serangan lapar mendadak, dan memberi energi stabil sepanjang hari. Jadi sebelum kita mulai masuk ke daftar 7 camilan aman itu, saya ingin Anda mengerti satu hal. Tubuh lansia butuh perhatian yang lembut, bukan disiplin yang menyakitkan. Dan camilan sehat adalah bagian dari perhatian itu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Sekarang mari kita mulai membahas camilan yang benar-benar bisa membantu menjaga kesehatan lansia diabetes tanpa rasa takut, tanpa mahal, dan tanpa ribet. Sekarang kita mulai membahas camilan pertama yang sangat aman untuk lansia diabetes dan justru sering diremehkan karena bentuknya kecil. Padahal, kecil-kecil begini, kacang adalah salah satu penyelamat gula darah yang paling mudah ditemukan dan paling murah. Ya, benar. Kacang almond atau versi ekonomisnya, kacang tanah sangrai tanpa minyak. Banyak lansia datang ke saya dan bilang, "Dok, kalau ngembil kacang nanti kolesterol saya naikkan." Pertanyaan itu wajar sekali, karena kita sering dengar mitos bahwa makan kacang memicu kolesterol. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Yang membuat kolesterol naik adalah minyak goreng, terutama yang dipakai berkali-kali, bukan kacangnya. Kacang almond dan kacang tanah sangrai tanpa minyak justru mengandung lemak sehat, lemak baik, yang membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga pembuluh darah tetap lentur. Dan itu sangat penting untuk lansia, terutama yang memiliki diabetes, karena penderita diabetes lebih rentan terkena penyakit jantung. Mari kita bahas kenapa kacang cocok untuk menjadi camilan harian lansia. Pertama, kacang mengandung lemak sehat, protein tinggi, dan serat. Ketiga hal ini bekerja sama memperlambat penyerapan gula dari makanan. Artinya, ketika lansia makan kacang, tubuh tidak langsung melepaskan gula ke darah. Gula naiknya pelan, stabil, tidak melonjak. Inilah yang membuat kacang menjadi camilan aman. Kedua, kacang memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Lansia sering cepat lapar, terutama di sore hari. Tapi mereka juga tidak boleh makan makanan manis. Disinilah kacang menjadi penyelamat. Hanya 10-15 butir kacang sudah cukup menahan lapar tanpa membuat gula darah naik. Ketiga, kacang juga mudah disimpan dan praktis. Tidak perlu kulkas, tidak perlu dimasak, tidak perlu dipotong. Di usia lansia hal-hal kecil seperti itu sangat penting. Kadang mereka hanya ingin camilan yang mudah dijangkau, yang bisa dimakan tanpa harus repot menyiapkan banyak hal. Keempat, kacang juga aman bagi lansia yang giginya sudah tidak kuat mengunyah keras. Asalkan sangraiannya benar, kacang memiliki tekstur renyah, tapi tidak terlalu keras. Bahkan bisa direndam sebentar dengan air hangat agar lebih lunak. Dan yang paling saya sukai dari camilan ini adalah, kacang membuat lansia merasa tidak dilarang makan. Kacang itu makanan sehari-hari, bukan makanan diet yang terasa menyiksa. Lansia tetap bisa menikmati rasa gurih dan renyah, tapi tetap aman untuk tubuh mereka.
Namun tentu saja, ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya kacang benar-benar aman. Hindari kacang goreng di pinggir jalan atau di warung. Minyaknya biasanya digunakan berulang. Hindari kacang yang diberi tepung atau bumbu pedas. Hindari kacang yang diberi garam terlalu banyak. Tidak usah ditambahkan gula atau madu. Dan tetap batasi porsinya. Walaupun sehat, kacang tetap tinggi kalori. Porsi terbaik yang sering saya rekomendasikan kepada pasien adalah 1 genggam kecil, sekitar 10-15 butir. Sudah cukup untuk menahan lapar dan menjaga gula darah tetap stabil. Ada satu hal lagi yang jarang diketahui orang. Lansia diabetes sering mengalami kecemasan saat gula darah turun. Dengan makan kacang saat gejala awal muncul, lemas, gemetar ringan, atau lapar mendadak, kacang membantu tubuh membangun energi kembali secara perlahan tanpa risiko gula naik tiba-tiba. Ini jauh lebih aman dibanding minuman manis atau roti manis yang sering mereka pilih karena cepat menaikkan tenaga. Jadi kalau Anda sedang merawat orang tua atau sudah memasuki usia senja dengan diabetes, ingatlah hal sederhana ini. Simpan selalu kacang sangrai sehat di dalam rumah. Kecil, murah, bergizi, dan bisa menjadi sahabat baik gula darah Anda setiap hari. Dan itu baru camilan pertama. Masih ada banyak camilan lain yang aman, lezat, dan tentu saja ramah di kantong. Mari kita lanjut ke camilan berikutnya. Camilan kedua ini mungkin terlihat sederhana, tapi manfaatnya luar biasa bagi lansia dengan diabetes. Buah pir dan apel. Dua buah yang rasanya manis, segar, tidak mahal, dan mudah ditemukan di mana saja. Dari pasar tradisional sampai minimarket dekat rumah. Tapi yang membuat pir dan apel begitu istimewa bukan sekedar rasanya, melainkan kandungan serat pektin yang sangat tinggi. Banyak pasien lansia saya sering berkata, "Dok, saya ini kangen makan buah yang manis-manis." Dan saya selalu tersenyum karena buah seperti pir dan apel adalah jawaban dari kerinduan kecil itu. Kita mulai dari alasan yang paling penting. Serat pektin pada pir dan apel membantu memperlambat penyerapan gula. Artinya, meskipun buah ini mengandung gula alami, gula tersebut tidak langsung masuk ke darah dalam jumlah besar. Masuknya pelan, stabil, dan aman, sesuai dengan kebutuhan tubuh lansia. Itu sebabnya, pir dan apel jauh lebih aman daripada buah mangga yang sangat manis, semangka yang indeks glikemiknya tinggi, atau pisang matang yang gulanya langsung cepat terserap tubuh. Bukan berarti buah-buah itu berbahaya. Hanya saja untuk lansia diabetes, pir dan apel berada di kategori lebih aman, lebih ramah, dan lebih stabil. Kelebihan lain dari camilan ini adalah mudah dikunyah, terutama pir yang teksturnya lembut ketika matang. Bagi lansia yang sudah memakai gigi palsu atau mulai kesulitan menggigit makanan keras, buah-buahan yang kenyal dan berair seperti pir adalah pilihan terbaik. Apel pun bisa disesuaikan. Jika terasa keras, bisa dipotong kecil-kecil agar lebih nyaman. Saya bahkan sering menyarankan apel kukus untuk lansia dengan masalah gigi. Rasanya tetap enak, hangat, dan tentu saja tetap aman untuk gula darah. Sekarang kita bicara tentang porsinya. Banyak pasien lansia saya berpikir bahwa makan buah itu selalu aman. Padahal yang membuat buah aman atau tidak bukan hanya jenisnya, tetapi juga jumlahnya. Porsi yang aman adalah 1 buah pir kecil, atau 1 buah apel kecil, atau setengah buah ukuran besar. Bukan 1 mangkuk penuh, bukan 2 buah sekaligus. Ingat, lansia diabetes membutuhkan keseimbangan. Makan terlalu banyak sekaligus tetap bisa menaikkan gula darah, meskipun makanannya sehat. Satu hal yang sangat penting saya tekankan adalah ini. Jangan dijus. Ketika buah dijus, seratnya pecah, gulanya terserap jauh lebih cepat, dan manfaat pengontrolan gula darah hilang. Makan langsung jauh lebih aman. Potong kecil-kecil, sajikan di piring kecil, dan itu sudah cukup menjadi camilan sore yang sangat menenangkan. Ada juga manfaat lain yang jarang disadari. Buah dan apel mengandung air yang tinggi, sehingga membantu mencegah dehidrasi ringan yang sering dialami lansia. Banyak lansia minum air lebih sedikit, karena sering buang air atau takut tidak sempat ke kamar mandi. Dengan camilan buah yang kaya air, tubuh tetap terhidrasi tanpa mereka harus minum sekaligus banyak.
Pir dan apel juga mengandung antioksidan, terutama quercetin, yang membantu melawan peradangan. Ini penting sekali untuk lansia diabetes, karena tubuh mereka lebih rentan terhadap inflamasi yang memicu komplikasi seperti penyakit jantung dan gangguan saraf. Di sisi emosional dan psikologis, buah juga memberikan rasa nyaman. Ada kesegaran, ada rasa manis yang tidak membuat mereka merasa sedang diet, dan ada rasa puas setelah mengunyah makanan alami. Saya sering melihat wajah pasien lansia saya cerah setelah makan buah. Mereka merasa sedang menikmati hadiah kecil, bukan sedang mematuhi aturan makan yang menyulitkan. Maka dari itu saya sering berkata, kalau mau ngemil yang aman, segar, dan tidak bikin takut, ambillah pir atau apel. Mudah diingat, mudah dilakukan, dan mudah disukai. Yang terpenting adalah cara menyajikannya. Cuci bersih, potong kecil agar mudah dikunyah. Sajikan di piring kecil agar terlihat cukup. Jangan ditambah gula, madu atau susu kental manis. Dan jangan dijus apapun alasannya. Buah ini sederhana, tapi setiap hari bisa menjadi penyelamat bagi gula darah lansia. Jadi kalau Anda ingin camilan sehat yang praktis, enak, dan sangat aman, pir dan apel adalah teman baik lansia diabetes. Sekarang, mari kita lanjut ke camilan ketiga. Sesuatu yang lembut, tinggi protein, dan sangat bersahabat untuk pencernaan lansia. Sekarang, kita masuk ke camilan kelima yang sering diremehkan, tapi sebenarnya luar biasa untuk lansia dengan diabetes. Alpukat. Saya yakin, sebagian besar dari Anda mungkin sudah terbiasa melihat buah ini di dapur. Entah dibuat jus, dicampur es batu, susu kental manis, atau gula merah. Nah, justru disinilah masalahnya. Alpukatnya sehat, tapi temannya yang manis-manis itu sering bikin gula darah melonjak. Jadi, di bab ini saya ingin mengajak Anda melihat alpukat dengan cara baru. Cara yang benar, aman untuk gula darah, dan tetap enak untuk dinikmati. Mari kita pelan-pelan ya. Alpukat, bukan sekedar buah, tapi sumber lemak sehat. Kalau makanan lain sering bikin kenyang sebentar, alpukat punya keistimewaan. Lemak sehat di dalamnya bisa membuat perut terasa nyaman dan kenyang lebih lama. Lemak sehat seperti ini membantu tubuh melepaskan energi secara perlahan. Artinya, alih-alih gula darah naik tiba-tiba dan turun drastis, alpukat membantu menjaga ritmenya tetap stabil. Untuk lansia, stabilitas ini penting sekali. Tubuh yang sudah menua tidak sebaik dulu lagi dalam memproses lonjakan gula. Kadang sedikit makan saja bisa membuat pusing, gemetar, atau lemas. Nah, makanan seperti alpukat membantu menenangkan sistem metabolisme. Pelan, stabil, aman. Kenapa alpukat cocok sebagai camilan? Selain membuat kenyang lebih lama, alpukat punya beberapa keunggulan lain. Serat tinggi, menghambat penyerapan gula sehingga gula darah tetap terkendali. Kalium membantu mengatur tekanan darah, yang sering jadi masalah pada lansia diabetes. Teksturnya lembut, mudah dikunyah, aman untuk lansia yang punya masalah gigi. Kadang orang berpikir, buah kok lemaknya tinggi, aman nggak dok? Jawabannya, aman, selama dikonsumsi 1/4 sampai setengah buah per porsi. Ingat, yang membuat kolesterol naik bukan alpukatnya, tapi tambahan gula, susu, dan pemanis lain. Bagaimana cara menjadikan alpukat sebagai camilan aman? Nah, ini bagian yang sering jadi salah kaprah. Saya sering sekali menemukan pasien yang berkata, "Dok, saya kan makan alpukat tiap hari, tapi kok gula darah saya tetap naik ya?" Setelah saya tanya lebih dalam, ternyata alpukatnya di blender dengan 3 sendok SKM, ditambah gula cair, ditambah topping boba. Ya tentu saja melonjak. Jadi, mari kita bahas cara konsumsi yang aman tapi tetap enak. Dimakan langsung. Cukup taburi sedikit garam atau perasan jeruk nipis. Rasanya segar dan creamy. Ditumbuk jadi spread. Bisa ditaruh di atas roti gandum, biskuit tawar, atau dimakan begitu saja. Dicampur sayuran lain, misalnya alpukat, tambah timun, sedikit lada hitam. Segar, ringan, aman untuk gula darah.
Sebagai pengganti dressing mayonnaise, teksturnya creamy, jadi dressing salad tanpa gula tambahan. Alpukat potong ditambah yogurt plain tanpa gula. Ini favorit saya untuk lansia. Lembut, mudah dicerna, dan rendah gula. Porsi aman untuk lansia diabetes. Meskipun sehat, bukan berarti boleh makan satu buah besar sekaligus ya. Porsi yang dianjurkan, 1/4 hingga setengah buah alpukat ukuran sedang sekali makan. Boleh 1 kali sehari sebagai camilan. Jika Anda sedang menjaga berat badan, pilih porsi 1/4 buah. Jika Anda sedang butuh energi lebih, boleh setengah buah. Catatan penting dari saya. Alpukat itu ibarat teman baik bagi tubuh. Tenang, tidak membuat gula darah naik tiba-tiba, tidak membuat perut begah, dan memberi rasa kenyang yang pas tanpa memaksa pankreas bekerja keras. Tapi seperti semua hal dalam hidup, yang membuatnya baik atau buruk ada pada cara kita mengolahnya. Jadi, untuk lansia dengan diabetes, pertahankan alpukat sebagai makanan sederhana, alami, tanpa tambahan manis-manis yang tidak perlu. Di usia lanjut, tubuh tidak butuh makanan mewah. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan, dan alpukat memberikan itu dengan sangat sederhana. Kalau kita bicara camilan sehat untuk lansia diabetes, ada satu bahan makanan yang selalu membuat saya tersenyum karena manfaatnya begitu banyak. Tapi cara makannya sering disalahpahami. Oat dan granola rendah gula. Saya sering bilang begini pada pasien. Kalau Anda ingin makanan yang bisa menenangkan gula darah seperti menenangkan cucu yang rewel, oat adalah pilihannya. Dan itu bukan berlebihan. Oat bukan hanya tinggi serat, tapi mengandung beta-glukan, serat larut yang bekerja pelan, sangat pelan, menjaga gula darah tidak naik tiba-tiba. Untuk lansia, efek tenang seperti ini penting sekali. Tubuh mereka tidak lagi gesit merespon lonjakan gula seperti saat masih muda. Sekarang, mari kita bahas dengan lebih santai dan mendalam kenapa oat bisa jadi camilan andalan. Oats, serat yang bekerja seperti rem halus. Bayangkan gula darah itu seperti mobil. Kalau Anda makan tepung putih atau camilan manis, mobil itu langsung ngebut tanpa kontrol. Dan itulah sebabnya gula darah melonjak. Tapi saat Anda makan oat, mobil itu seperti diberi rem halus. Bukan rem mendadak, bukan rem kasar. Rem yang perlahan memperlambat laju penyerapan gula. Inilah yang membuat oat cocok sekali untuk lansia dengan diabetes. Tidak bikin pusing tiba-tiba, tidak bikin lemas, tidak bikin jantung berdebar, tidak bikin mood naik turun. Seratnya juga membantu rasa kenyang bertahan lebih lama. Camilan jam 10 pagi bisa tahan sampai makan siang tanpa keroncongan. Granola rendah gula, aman, asal yang dipilih benar. Nah, ini yang banyak bikin bingung. Banyak lansia bertanya, "Dok, granola itu sehat kan?" Jawaban saya, bisa sehat, bisa tidak. Granola yang dijual di pasaran banyak yang mengandung gula tambahan, madu berlebihan, sirup jagung, minyak kelapa sawit pekat, coklat manis, buah kering yang dilapisi gula. Kalau ini yang dipilih, ya sama saja seperti makan biskuit manis. Jadi kalau ingin aman, pilih granula rendah gula dengan komposisi seperti oat utuh, kacang-kacangan, biji-bijian, sedikit madu, atau tanpa pemanis sama sekali. Tanpa coklat manis, tanpa buah kering yang diberi gula. Baca labelnya ya, pilih yang low sugar, no added sugar, atau maksimal 5 gram gula per porsi. Nah, ini penting banget, karena sering disalahgunakan. Banyak orang makan oat tapi dicampur SKM 2 sendok, topping creamer, atau gula cair. Begitu saya cek gula darahnya naik, mereka bingung, padahal salahnya jelas. Jadi, berikut cara makan yang benar, aman, dan tetap enak. 1. Oat plus air panas. Cara paling sederhana dan paling aman. Tambahkan sedikit kayu manis bubuk untuk aroma dan bantu stabilkan gula darah.
2. Oat plus yogurt plain. Camilan yang lembut untuk pencernaan lansia. Yogurt tanpa gula sangat cocok untuk menurunkan lonjakan gula. 3. Granola rendah gula plus buah segar. Bukan buah kering ya. Buah segar seperti stroberi atau kiwi aman untuk diabetes karena kadar gula yang rendah. 4. Overnight oat tanpa gula. Rendam oat semalaman dengan yogurt atau susu rendah lemak tanpa gula. Paginya, tinggal makan. Praktis dan stabil untuk gula darah. Porsi yang tepat. Oat memang sehat, tapi bukan berarti boleh makan 1 mangkuk besar sebagai camilan. Porsi aman untuk lansia, 3-4 sendok makan oat kering, atau 2-3 sendok makan granola rendah gula. Itu sudah cukup membuat kenyang tanpa membuat gula darah naik. Kenapa saya sangat merekomendasikan oat? Karena oat adalah camilan yang bekerja bersahabat dengan tubuh lansia. Bukan memaksa, bukan membuat perubahan drastis, tapi bekerja pelan, lembut, dan stabil. Seperti pendamping jalan yang sabar memegang tangan Anda. Di masa lansia, tubuh membutuhkan makanan yang mengerti ritmenya. Oat dan granola rendah gula adalah salah satu yang paling dapat diandalkan untuk itu. Jadi itu dia, 7 camilan aman untuk lansia diabetes. Murah, mudah didapat, dan tetap mengenyangkan. Ingat, diabetes bukan tentang melarang semua makanan. Yang penting adalah memilih makanan yang tepat dalam jumlah yang sesuai. Jika Anda ingin orang tua tetap kuat, tetap berenergi, dan tetap menikmati hidup di usia senja, kebiasaan kecil seperti memilih camilan yang baik bisa membawa perubahan besar. Terima kasih sudah menonton, silakan klik like, subscribe, dan bagikan video ini untuk membantu lebih banyak keluarga yang sedang merawat lansia diabetes. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.